Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Baik, malam, Mbak. baik. Ibu, tadi Saka ini sudah mengatakan tentunya bahwa tidak mengenal dengan korban. Kemudian juga tidak memiliki motor, bukan anggota geng motor dan sebagainya. Tapi mengapa Saka ditangkap, Bu? Terima kasih, Mbak. Kalau penangkapannya sendiri jelaskan karena eh, orang tua salah satu korban yang dilapori waktu kecelakaan tunggal, ternyata setelah melihat kondisi motor, merasa saya ngomong apa yang terungkap di persidangan ya, Pak. Baik, silakan Jadi Ibu. kenapa di persidangan itu dijelaskan kenapa dia berpikir saksi itu berpikir orang tuanya bukan korban kecelakaan tapi korban pembunuhan. Saksi waktu itu karena saya yang nanya kenapa Bapak saksi beranggapan itu bukan kecelakaan, karena 1 bulan sebelumnya anak saya berkonflik dengan temannya, bahasanya itu. Karena kecurigaan itulah dan naluri dia sebagai seorang polisi, dia menelusuri kembali setelah melihat motor itu, dia menelusuri daerah yang dilalui anaknya. 500 meter dari situ dia ketemu dengan orang yang bukan warga situ, Aep dan Dede itu, dan menanyakan apakah pernah melihat motor ini kejar-kejaran. Intinya kalimatnya seperti itu. Kemudian Aep dan Dede itu diberi nomor handphonenya, apabila melihat orang yang mengejar motor anak saya silahkan menghubungi. Nah itu jam 14 bertemu dengan Aep dan Dede, jam 17 itu Aep dan Dede sudah menghubungi orang tua korban laki-laki. Diinformasikan kalau yang mengejar motor anak Bapak sekarang sudah berkumpul di depan SMP 11. Kemudian juga terungkap di persidangan karena mendapat informasi itu, orang tua yang bersangkutan membawa anggotanya dan menangkap anak-anak yang sedang berkumpul di situ, termasuk Saka yang saat itu setelah membeli bensin, karena anak-anak itu sedang berkumpul dan ada polisi di situ yang akan melakukan penangkapan, dia malah mendekati karena ada pamannya yang di situ, mendekati dan maksudnya mau menyerahkan motor karena sudah disuruh membeli bensin, ikut juga ditangkap. Itu penangkapannya dasarnya seperti itu, kecurigaan insting dia sebagai seorang polisi. Di situ juga di persidangan ditanyakan oleh hakim apakah membawa surat penangkapan, tidak membawa surat penangkapan, hanya komunikasi lisan. Jawaban saksi di persidangan seperti itu. Jadi dari penangkapannya saja sudah bermasalah. Setelah itu kami juga tidak bisa, saya kan dapat kuasa setelah anak-anak itu ditangkap, tetapi tidak bisa ditemui di Polres Kota karena sudah dibawa ke Polda. Yang terjadi di Polda, terjadi di Polres Kota seperti yang diceritakan oleh Saka Tatal. Dari penangkapannya seperti itu, kemudian juga di dalam persidangan antara tuntutan dan visum serta hasil otopsi ada perbedaan yang sangat mencolok, yaitu kalau di visum adalah luka meninggalnya akibat patahan tulang tengkorak belakang, kalau misalnya di tuntutan itu karena benda tajam di perut yang mengakibatkan kematian. Kemudian hal-hal lainnya dalam tuntutan, anak-anak itu sedang berkumpul di warung Ibu Nining. Jadi asumsi jaksa sepertinya warung Bu Nining itu adanya di pinggir jalan raya. Karena ketika korban melintas, anak-anak itu berteriak woi woi woi. Kemudian mengejar. Faktanya warung Bu Nining itu ada di dalam Gang Bakti 2 yang jaraknya itu sekitar 100 meter. 100 meter dari jalan raya. Dan posisinya itu di tikungan. Kalau anak-anak berkumpul di situ tidak akan bisa melihat jalan raya. Gitu. Itu fakta kedua. Fakta ketiga, dari saksi yang dihadirkan oleh teman dekatnya korban, teman dekatnya korban itu menyatakan sampai pukul 21.15 di tanggal 27 itu saksi masih bersama dengan korban. Kemudian pukul 22 polisi dari Polsek Alun sudah mendapatkan informasi ada korban kecelakaan. Pukul 22.30 dari Polsek Talun datang ke lokasi TKP. Artinya ketika pukul 22 sudah ditemukan ada 2 korban kecelakaan, saksi yang bersama
korban dipukul 21.15 menit, berarti punya selisih 45 menit sebelum ditemukan. Kalau 45 menit sebelum ditemukan, kronologis dalam tuntutan diteriaki woi woi woi, kemudian dikejar sampai jembatan flyover Talun, itu jaraknya ke sekitar 600 meter, 600 meter lebih lah. Dipukuli di atas jembatan Talun, kemudian setelah tidak berdaya dibawa ke belakang showroom, berarti kan kembali lagi ke tempat semula, kemudian dipukuli, diperkosa, disabet dengan senjata tajam. Setelah itu dikembalikan lagi ke jembatan Talun yang sekitar 600 meter dari 600 sampai 700 meter dari showroom. Jadi apakah mungkin dalam kondisi seperti itu 45 menit bisa, kalau misalnya nih ada DP 3 orang, berarti kan ada 11. Kalau soal DPO saya nggak berani bicara lah, karena itu juga tidak secara spesifik disebutkan di persidangan. Baik, Bu Titin, mungkin sampai di situ, Bu Titin. Pledoi itu yang saya sampaikan. Baik, ya sampai di situ dulu terlebih dahulu, Bu Titin. Tadi mengatakan bahwa polisi melakukan penangkapan karena ini kan salah satu yang ikut menangkap adalah merupakan ayah dari korban, ayah dari Eki, begitu. Karena mendapatkan informasi dari Aep dan Dede. Nah, apakah Aep dan Dede dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian, dan apakah Aep dan Dede juga didatangkan ke persidangan, Bu? Sejak awal sidang, Aep dan Dede tidak pernah dihadirkan di persidangan. Berulang kali kami sebagai pengacara berulang kali memohonkan kepada majelis hakim akan jaksa menghadirkan Aep dan Dede. Sampai mendekati putusan akhir pun kami sampai memohonkan itu, tetapi jaksa tidak dapat menghadirkan dengan alasan sulit ditemui. Baik, padahal awalnya dikatakan Aep dan Dede adalah memang orang yang bekerja di daerah situ, begitu Bu? Seharusnya tidak sulit untuk bisa mendatangkan dan juga menemui, begitu kan Bu? Ya, Aep dan Dede itu yang satu pakai alamat Bekasi, satu alamat Gunung Jati. Pernah bekerja di showroom, kalau cerita ininya ya, pernah bekerja di cucian mobil di sebelah Gang Bakti. Mereka pernah berkonflik dengan anak-anak itu karena, mohon maaf, pernah membawa perempuan ke tempat cucian motor itu. Anak-anak karena warga situ kan tidak setuju, dipukulilah Aep dan Dede itu, diusir karena waktu itu sambil manggil aparat RT juga. Dari situ diusir. Jadi ternyata ada kronologi cerita seperti itu. Baik, jadi Aep dan Dede itu memang pernah berkonflik dengan anak-anak itu. Jadi Aep dan Dede berkonflik dengan anak-anak yang ada di sekitar situ, yang kemudian juga disebut sebagai pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Begitu ya Bu? Ya. Baik, kita sudah tahu ada benang merahnya.